Shalom Bapak Mama, saudara-saudariku yang diberkati Tuhan. Selamat bertemu kembali di Suara Marturia, Senin 28 Oktober 2024. Hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan yang terambil dari 2 Samuel 17 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-14. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Ya Bapa di sorga, saat ini kami berhenti dari segala kesibukan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Bapa Engkau memberkati kami dan firman-Mu menjadi kekuatan dalam kami menjalani hari-hari hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. 2 Samuel 17 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-14. Di bawah perikop, nasihat Ahitofel digagalkan oleh nasihat Husai. Berkatalah Ahitofel kepada Absalom, "Izinkanlah aku memilih 12.000 orang, maka aku akan bersiap dan mengejar Daud pada malam ini juga. Aku akan mendatangi dia selagi ia lesu dan lemah semangatnya dan mengejutkan dia. Seluruh rakyat yang ada bersama-sama dengan dia akan melarikan diri, maka aku dapat menewaskan raja sendiri. Demikianlah aku akan membawa pulang seluruh rakyat itu kepadamu seperti seorang mempelai perempuan kembali kepada suaminya. Jadi engkau mencari nyawa satu orang saja, sedang seluruh rakyat tetap selamat." Perkataan ini disetujui oleh Absalom dan oleh semua tua-tua Israel. Tetapi berkatalah Absalom, "Panggillah juga Husai orang Arki itu, supaya kita mendengar apa yang hendak dikatakannya." Ketika Husai datang kepada Absalom, berkatalah Absalom kepadanya demikian, "Beginilah perkataan yang dikatakan Ahitofel, apakah kita turut nasihatnya? Jika tidak, katakanlah." Lalu berkatalah Husai kepada Absalom, "Nasihat yang diberikan Ahitofel kali ini tidak baik." Kata Husai pula, "Engkau tahu bahwa ayahmu dan orang-orangnya adalah pahlawan, dan bahwa mereka sakit hati seperti beruang yang kehilangan anak di padang. Lagi pula ayahmu adalah seorang prajurit sejati. Ia tidak akan membiarkan rakyat tidur. Tentulah ia sekarang bersembunyi dalam salah satu lubang atau di salah satu tempat. Apabila pada penyerangan pertama beberapa orang tewas dan ada orang mendengar hal itu, maka orang akan berkata, rakyat yang telah mengikut Absalom sudah menderita kekalahan. Maka seorang gagah perkasa sekalipun yang hatinya seperti hati singa akan tawar hati sama sekali. Sebab seluruh Israel tahu bahwa ayahmu itu seorang pahlawan dan orang-orang yang bersama-sama dia adalah orang gagah perkasa. Sebab itu kunasihatkan, suruhlah seluruh Israel dari dan sampai Beersheba berkumpul kepadamu seperti pasir di tepi laut banyaknya, dan engkau sendiri juga harus turut bertempur. Apabila kita mendatangi dia di salah satu tempat di masa ia terdapat, maka kita akan menyergapnya seperti embun jatuh ke bumi, sehingga tidak ada yang lolos, baik dia maupun orang-orang yang menyertainya. Dan jika ia mengundurkan diri ke suatu kota, maka seluruh Israel akan mengikat kota itu dengan tali, dan kita akan menyeretnya sampai ke sungai, hingga batu kecil pun tidak terdapat lagi di sana." Lalu berkatalah Absalom dan setiap orang Israel, "Nasihat Husai orang Arki itu lebih baik daripada nasihat Ahitofel, sebab Tuhan telah memutuskan bahwa nasihat Ahitofel yang baik itu digagalkan dengan maksud supaya Tuhan mendatangkan celaka kepada Absalom." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca firman Tuhan, tapi juga yang mau melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan setiap hari.
Papa Mama, saudara-saudariku yang diberkati Tuhan, tema yang menuntun kita di dalam perenungan pada saat ini adalah dengar dan beri pertimbangan yang baik. Absalom merasa membutuhkan pertimbangan beberapa orang sebelum ia menentukan langkahnya terhadap Daud. Ahitofel menyampaikan kepada Absalom pandangannya bahwa Daud bisa ia kalahkan tanpa pertumpahan darah. Jadi dalam hal ini mengemukakan pendapat dan memberikan pertimbangan-pertimbangan terkait dengan apa yang harus dilakukan. Menurut Ahitofel, banyaknya pasukan akan membuat rakyat yang mengikuti Daud lari meninggalkan Daud. Pada saat itu Daud dapat dilumpuhkan dan dibunuh dengan mudah. Berbeda, Ahitofel, Husai memberi pertimbangan agar Absalom menyadari kemampuan perang Daud sebagai seorang pahlawan yang tak terkalahkan dan pengatur strategi yang handal. Walaupun Daud ini dia dalam kelemahan fisik, dia tidak seperti orang-orang yang kemudian kita anggap gagah perkasa, tetapi dia adalah seorang pahlawan yang dia pintar. Dia bisa atur strategi bagaimana bisa menang di dalam perang, dan itu melalui pertimbangan. Nasihat dari Ahitofel dan Husai didengar oleh Absalom, dan pertimbangan ini kemudian juga diminta oleh orang-orang dari orang-orang sekitar. Dan kemudian yang paling penting dalam hal ini bukan tentang bagaimana kita meminta petunjuk orang lain, kita menceritakan sesuatu lalu orang lain memberikan kita jalan keluar, tidak sampai di situ. Tetapi dalam kebersamaan itu yang paling utama adalah melibatkan Tuhan di dalam segala perencanaan. Sehingga pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan, bahkan ketika mungkin kita punya kemampuan yang lebih, tapi kita juga butuh pertimbangan dan hikmat daripada Tuhan untuk menganugerahkan kita jawaban yang terbaik. Sehingga kita membutuhkan Tuhan untuk bagaimana kita memperoleh apa yang baik itu, sehingga menghasilkan kebaikan bersama. Kalau di dalam kehidupan bersama sebagai keluarga, seringkali anak dia minta pertimbangan orang tua. Namun pertanyaannya, apakah pernah meminta pertimbangan Tuhan, melibatkan Tuhan, sehingga segala sesuatu yang menjadi hasil itu adalah kebaikan. Jika hari ini kita belum melakukan yang baik dan pada akhirnya belum menghasilkan yang baik karena tidak melibatkan Tuhan, atau kita yang sudah melibatkan Tuhan tapi kemudian belum mendapatkan yang baik, terus libatkan Tuhan dalam kesetiaan yang datang daripada Tuhan. Kiranya di dalam setiap gumul hidup keluarga, pekerjaan, jangan pernah meninggalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Ya Allah Bapa di sorga, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Memberkati kami di dalam setiap hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih telah mendengarkan suara Marturia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.